selamat sore dengan saya bersama dengan Ibu Afriani, benar ya Bu ya? Ya, betul. Perkenalkan Bu, saya mahasiswa Universitas Bakri. Kami sedang ada kerja kelompok dengan tugas desain thinking mata kuliah manajemen operasional. Nah, kami berencana mau menanyakan beberapa hal tentang bagaimana cara mengurangi rasio global kematian ibu hamil yang meninggal saat melahirkan. Kurang lebih konsepnya seperti itu, Bu. Iya. Nah, mungkin saya akan memberikan sedikit pengantar bahwa tahun 2021 di ASEAN itu terjadi 235 orang per 100.000 angka kelahiran hidup orang yang melahirkan. Dan kemudian di Indonesia tahun 2022 207 per 100.000 kelahiran hidup ibu-ibu yang melahirkan gitu. Nah, jadi ada dari 100.000 orang itu yang meninggal 207 orang yang meninggal. Iya. Nah, target dari kita ini adalah tahun 2030 itu paling tinggi maksimalnya itu 70 orang yang meninggal per 100.000 orang yang melahirkan. Nah, itu tahun 2030. Jadi kita masih cukup jauh kan, ada 207 orang yang meninggal. Nah, dari situ kita mau mencari informasi, Bu, dari pandangan Ibu nih yang sudah pernah hamil, sudah pernah melahirkan. Kira-kira Ibu pernah mendengar atau punya pengalaman tentang ada yang meninggal saat melahirkan, Bu? Kira-kira seperti apa? Oh, ada. Dari kebetulan waktu itu teman saya. Iya, Bu. Teman saya itu dia padahal ketika periksa dokter sih nggak apa-apa, baik-baik saja. Iya. Satu tahun yang lalu, zamannya COVID juga. Bayinya sudah lahir, tiba-tiba jantungnya bermasalah, info dari dokter. Masalah jantung. Iya, itu. Terus akhirnya dia dipisahkan dari bayinya. Ternyata detak jantungnya pokoknya bermasalah. Akhirnya ya dari dia melahirkan tuh sekitar jam 4 sore, jam 6 sore dia sudah meninggal juga. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang masih lalu. COVID ya itu ya? Masih COVID. Siap. Jadi diprediksi katanya infonya dari COVID. Baik, Bu. Nah, izin melanjutkan, Bu. Dari pengalaman Ibu saat mendengar pengalaman itu, kira-kira apa yang menjadi faktor utama, Bu, terjadinya kematian ibu hamil gitu? Kira-kira kalau kematian ibu hamil sih, kalau berdasarkan dari juga pengalaman dari saya ya, ada beberapa juga tetangga saya yang korban ya, maksudnya dia usianya muda, jadi dia juga nggak bisa cek USG ke dokter gitu. Tiba-tiba ketika melahirkan dia posisi bayi di atas, tapi masih di atas, terus dia dipaksa untuk melahirkan, akhirnya pendarahan. Satu karena masih muda, kedua tidak melakukan check up USG. Iya. Nah, tidak melakukan check up USG karena apa itu, Bu? Nggak bisa konsultasi atau karena usianya sangat muda, ya, dan ekonomi lemah juga. Gitu. Siap. Masih ya baru SMA lah. Masih muda banget. Siap. Terus juga ada juga dari saudara saya sendiri, dia itu ketika usia bayi hamilnya itu 6 bulan. 6 bulan itu kakak saya bilang kok badannya bengkak-bengkak, padahal dia orang kaya gitu, udah dicek sama dokter, yang bilangnya sih nggak apa-apa, padahal bengkak-bengkak, di tangannya bengkak semuanya. Nah, ketika mungkin kalau info dari kakak saya jantung kali, nggak apa-apa. Di usia ke-8 bulan dia jatuh pingsan dan harus dikeluarkan bayinya segera gitu. Dan terjadinya meninggal dunia. Ya, lemah dulu sih. Cuma harus bantu jantungnya tuh, harus dipompa terus dengan manual. Siap.
Itu. Berarti salah satu alasan meninggalnya itu kurangnya pemahaman gitu ya. Mungkin informasi dari dokter juga tidak lengkap. Ya, tidak lengkap. Kenapa bengkak? Iya, kemudian gitu. si ibu yang meninggal hanya percaya dengan dokter yang satu doang betul, gitu ya, betul. satu referensi saja gitu, tidak mencari referensi yang lain gitu ya. Betul. Oke, Udah siap. percaya akibatnya kejadian seperti itu. Ya. Nah, kira-kira solusi dari ibu atau cara mencegah kemudian yang menjadi harapan ibu lah untuk mungkin ada yang sekarang yang lagi hamil, kemudian ada yang segera melahirkan, kira-kira seperti apa Bu? Cara menurut ibu lah, apa yang perlu dilakukan gitu? Ya kalau menurut saya kalau sudah dekat usia Hamil, melahirkan itu ya harus lebih sering cek ke dokter ya. Oh ya, konsultasi. Minimal kalau ke bidan tuh kan suka ada apa ya? Sosialisasi gitu ya Bu? Ya sosialisasi gitu, cek-cek aja gitu. Maksudnya jantungnya juga kan bisa juga yang nggak harus pakai USG, ada juga sih cara seperti itu. Gitu. Terus juga yang penting sih ini ya, kadang ibu hamil tuh suka bengkak-bengkak badannya gitu, dianggap biasa bengkak. Oh, kalau bengkak-bengkak karena segera kelebihan gitu. apa konsumsi garam gitu juga bisa itu. Oke, siap. Mungkin itu aja sih Bu yang saya tangkap dari beberapa informasi ini. Saya boleh menyimpulkan, satu, masih muda terjadinya kematian, kemudian ekonomi yang lemah juga termasuk, ketiga pengetahuan ibu hamil atau persiapan saat yang melahirkan yang kurang karena dia tidak konsultasi dengan dokter atau bidan sehingga saat persalinan tidak maksimal penanganannya gitu ya Bu ya. Iya. Siap. Sementara itu Bu Eni, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf yang kasih, sudah Pak mengganggu. Yazi. Semoga sehat selalu Bu. Baik Pak. Nah, demikian wawancara kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih.